Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita masuki minggu Paskah ketiga pada hari ini. Firman Tuhan yang kita baca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Kita merenungkan dengan judul Dia yang telah bangkit menghidupkan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hal yang sedang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, bahwa pada mulanya ketika Tuhan Yesus masih hidup, mereka begitu antusias, percaya diri akan masa depan bagi mereka. Tetapi sepeninggal Tuhan Yesus wafat, tak lagi mereka memiliki semangat untuk hidup dan masa depan mereka. Mereka sudah tidak bergairah lagi. Mereka sungguh sangat terpukul karena Yesus yang sangat mereka andalkan dan banggakan telah meninggalkan mereka. Seolah-olah sudah tidak ada lagi pengharapan dan membuat mimpi-mimpi mereka menjadi kenyataan. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kebangkitan Yesus dan beberapa kali penampakannya menjumpai para murid-muridnya secara umum memberi kesan bahwa Tuhan Yesus sedang membangun kembali semangat dan gairah mereka. Menariknya di sini bahwa Tuhan Yesus sedang mengangkat dan membangkitkan kembali para murid dari keterpurukan, memakai satu cara. Sarananya adalah menggunakan pendekatan mengangkat ingatan masa lalu mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka para murid segera mengenali kembali Yesus yang berdiri di tepi pantai, dan bahwa itu adalah Yesus Tuhan. Setelah mereka mengalami kegagalan semalam suntuk melaut, tidak mendapatkan hasil, tidak berhasil untuk menangkap ikan seekor pun. Dan ketika pagi harinya mereka menuruti perkataan orang yang berdiri di tepi pantai, jala mereka yang mereka tebarkan itu memperoleh ikan yang begitu banyak. Kejadian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara segera membawa mereka kepada ingatan di masa lalu, ingatan tentang sosok yang luar biasa yang selalu bersama-sama dengan mereka, sosok yang berhikmat dan berkuasa. Dan ingatan itu membawa mereka mengerti bahwa sosok itu bukan orang asing lagi. Dia adalah Guru dan Tuhan, yaitu Yesus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa beberapa waktu yang lalu, penyaliban Tuhan Yesus bukan akhir dari segalanya. Kematian Tuhan Yesus bukan akhir dari segalanya. Kebangkitannya adalah kemenangan Tuhan Yesus atas maut dan segala bentuk kejahatan oleh kuasa dosa. Pada kesempatan yang sama, perjumpaan itu membuktikan bahwa Yesus yang telah bangkit menang atas kuasa dosa dan maut. Dia adalah Allah yang peduli. Yesus hadir dan menyapa mereka untuk membangkitkan semangat mereka agar mereka tetap hidup dalam panggilan sebagai murid. Panggilan mereka yang sementara waktu lalu telah ditinggalkan, ini dihadirkan kembali di hadapan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menghibur, menguatkan dan memanggil para murid kembali pada panggilannya dengan mengangkat ingatan mereka, mengangkat memori perjalanan hidup mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui pelayanan firman pada minggu ini, Tuhan mendorong kita mengangkat ingatan pengalaman hidup
kita yang penuh liku, aral, rintangan, juga banyak kejutan-kejutan yang kita dapatkan di dalam kehidupan yang telah lalu. Ingatan bahwa dalam perjalanan hidup kita mendapati ada campur tangan Tuhan yang membuat kita kuat, membuat saudara dan saya kuat, sanggup menanggung segala sesuatu yang harus kita alami, bahkan menang terhadap pergumulan-pergumulan hidup kita, sehingga kita tetap setia atas panggilan hidup kita sebagai murid sampai pada saat ini. Di bagian akhir perenungan kita, saya mengajak kita semua untuk berdiam diri sejenak. Mari kita berdiam diri sejenak. Ingat kembali kenangan masa lalu saudara. Periksa satu persatu dan lihatlah. Pasti kita akan mendapati, akan sangat kagum akan kasih Tuhan itu. Pelengkap Kidung Jemaat 244 mengantar kita. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Saudara akan menemukan ada Dia, invisible hand, tangan yang tidak terlihat, yang menolong saudara, menolong saya dan saudara. Lihat bagaimana dulu saudara menjalani hidup yang tak kalah hebat dan berat bebannya. Mungkin justru dulu lebih berat dan hebat. Lihat bagaimana saudara sanggup menanggungnya dan bahkan menang terhadapnya. Periksalah apakah itu oleh karena kuat saudara sendiri. Mampukah jika saudara menanggungnya tanpa pertolongan Tuhan? Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengangkat ingatan perjalanan hidup bersama Tuhan Yesus, menolong saudara untuk dibangkitkan dan dipulihkan sebagaimana para murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, alangkah baiknya secara berkala dan rutin saudara melakukan hal ini, yakni mengangkat ingatan perjalanan hidup saudara. Renungkan, temukan campur tangan Tuhan di sana. Di samping itu, melakukan hal ini baik untuk selalu menyegarkan iman kita, menyegarkan pengharapan kita dan panggilan hidup kita sebagai muridnya. Kenangkan Dia, maka Dia yang telah bangkit akan membangkitkan saudara. Tuhan memberkati.